Shalom, salam sejahtera untuk Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan ini saya rindu membagikan kebenaran firman Tuhan dengan tema pentingnya kesatuan dan kesehatian dalam gereja. Bacaan Alkitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 46 sampai 47 dan Mazmur 133 ayat yang pertama. Kiranya Bapak Ibu dapat membacanya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, izinkan saya memulai perenungan firman ini dengan sebuah pertanyaan yang mungkin terdengar janggal, namun menurut saya sangat krusial. Mengapa institusi yang paling sering mengkhotbahkan tentang kasih dan kedamaian di muka bumi ini justru seringkali menjadi tempat di mana luka akibat perpecahan terasa paling mendalam? Sebuah fakta sosiologis dan historis yang tidak dapat kita sangkal hari ini menunjukkan bahwa gereja masa kini sedang mengalami krisis identitas yang hebat di bidang relasi. Berdasarkan data riset global, terdapat puluhan ribu denominasi Kristen di seluruh dunia. Dan ironisnya, ribuan di antaranya lahir bukan karena strategi perluasan misi yang terencana, melainkan karena konflik internal, perebutan pengaruh, ego teologis, atau ketidakmampuan untuk saling mengampuni. Kita melihat ada gereja yang terpecah hanya karena perbedaan selera musik pujian, perbedaan pandangan mengenai tata cara liturgi, hingga konflik kepengurusan yang berakhir di meja hijau pengadilan sekuler. Saudara, fenomena ini memicu serangkaian pertanyaan besar yang menuntut jawaban jujur dari kita semua. Pertama, mengapa formula kasih yang diajarkan Kristus seolah-olah tidak berdaya ketika dihadapkan pada perbedaan pendapat di antara kita? Kedua, apa sebenarnya yang membedakan gereja mula-mula yang hidup dalam keterbatasan namun mampu mengubah dunia dengan gereja modern yang memiliki fasilitas lengkap namun seringkali rapuh di dalam? Pertanyaan ketiga, bagaimana kita dapat memulihkan kembali esensi kesatuan yang sejati agar gereja bukan sekadar menjadi tempat berkumpulnya individu-individu yang terasing, melainkan menjadi tubuh Kristus yang hidup. Saudara, hari ini melalui terang firman Tuhan dari Mazmur 133 ayat pertama dan Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 46 sampai 47, kita akan membongkar akar masalah ini dan menemukan kembali cetak biru Allah bagi kesatuan gerejanya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, poin pertama yang harus kita dalami adalah tentang hakikat kesatuan, yakni indah dan kudus. Raja Daud menuliskan dalam Mazmur 133 ayat yang pertama, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Dalam teks aslinya, kata baik, toh, dan indah, naim, bukan sekadar merujuk pada estetika visual yang menyenangkan mata saudara. Kata-kata ini, yakni baik dan indah, menggambarkan sesuatu yang selaras dengan tatanan ciptaan Allah yang sempurna. Ketika umat Allah diam bersama dengan rukun, terjadi sebuah sinkronisasi rohani yang mendatangkan berkat.
Kesatuan bukanlah sebuah opsi atau program kerja tambahan dalam gereja, saudara. Kesatuan adalah karakteristik mendasar dari kerajaan Allah. Ingat, sekali lagi ingat, tanpa kerukunan, semua aktivitas religius kita, khotbah yang memukau, musik yang megah, persembahan yang besar, akan kehilangan maknanya di hadapan Allah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kedua, praktek kesehatian. Belajar dari gereja mula-mula. Bagaimana kesatuan itu dimanifestasikan dalam kehidupan praktis? Kisah Para Rasul memberikan gambaran yang sangat kontras dengan realitas gereja modern. Ayat 46 dari Kisah Para Rasul 2 berkata demikian. Dengan bertekun dan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Saudara, perhatikan kata sehati di sini menggunakan kata Yunani homotumadon yang berarti memiliki satu pikiran, satu tujuan, dan satu dorongan jiwa bersama. Mereka tidak membiarkan perbedaan latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya menghalangi mereka untuk bersatu. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing dengan gembira dan tulus hati sambil memuji Allah. Dampaknya luar biasa. Mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ayat 47. Saudara, gereja mula-mula menarik perhatian dunia bukan karena mereka memiliki gedung yang megah atau program yang canggih, melainkan karena kualitas kasih dan kesatuan mereka. Dunia yang saat itu dipenuhi dengan sekat-sekat kelas sosial Romawi yang kaku, melihat sebuah komunitas baru di mana orang kaya dan miskin, orang Yahudi dan non-Yahudi dapat duduk bersama dalam satu meja dengan ketulusan hati. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan krusial di bagian pendahuluan tadi mengenai mengapa gereja modern begitu rentan terhadap perpecahan dan bagaimana mengatasinya, mari kita merenungkan sebuah ilustrasi tentang orkes simfoni. Cobalah saudara membayangkan sebuah pertunjukan musik simfoni besar. Di atas panggung terdapat puluhan pemusik dengan instrumen yang sama sekali berbeda. Ada yang ditiup, ada yang digesek, ada persekusi, dan ada yang petik. Masing-masing instrumen memiliki karakteristik suara, kunci nada, dan cara memainkan yang berbeda pula. Apa yang terjadi jika pemain trompet misalnya bersikeras bahwa suaranya lah yang paling penting dan sengaja meniup sekencang-kencangnya tanpa memedulikan pemain biola? Atau apa yang terjadi jika pemain selo merasa tersinggung karena bagian partiturnya tidak sepadat pemain flute? Lalu ia memutuskan untuk berhenti bermain atau memainkan nadanya sendiri. Pertunjukan itu akan berubah menjadi sebuah bencana kebisingan yang memekakkan telinga. Saudara, mengapa sebuah orkes simfoni yang terdiri dari ratusan perbedaan itu bisa menghasilkan musik yang begitu indah dan harmonis? Jawabannya terletak pada dua hal. Pertama, setiap pemusik memegang kertas partitur yang sama. Dua,
Dan yang paling utama, mata setiap pemusik tidak terfokus pada diri mereka sendiri atau pada pemain di sebelah mereka, melainkan tertuju kepada satu titik, yakni sang dirigen atau konduktor di depan mereka. Saudara, ilustrasi ini menjawab pertanyaan-pertanyaan kita di bagian awal dari pendahuluan khotbah ini. Pertanyaan pertama, mengapa formula kasih kehilangan dayanya? Ini jawabannya. Sama seperti pemain musik yang egois, formula kasih kehilangan dayanya dalam gereja masa kini karena kita sering kali mengalihkan pandangan kita dari Sang Dirijen Agung, yaitu Yesus Kristus, dan mulai berfokus pada diri kita sendiri. Perpecahan terjadi ketika kita menuntut agar nada kita yang paling didengar, agar kepentingan kelompok kita yang paling diakomodir. Kita melupakan bahwa kesatuan tidak berarti keseragaman. Allah menciptakan kita berbeda-beda untuk saling melengkapi, bukan untuk saling menyingkirkan. Pertanyaan kedua, apa perbedaan gereja mula-mula dan gereja modern? Saudara, gereja mula-mula berfokus pada partitur yang sama, yaitu pengajaran rasul-rasul, persekutuan, dan doa. Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Mereka memiliki kesehatian atau sehati atau homotumadon, satu dorongan jiwa untuk memuliakan Tuhan. Sementara itu, gereja modern seringkali terjebak dalam individualisme. Fasilitas yang lengkap terkadang membuat kita merasa mandiri secara materi, namun miskin secara relasional. Kita berkumpul di bawah satu atap gedung gereja, namun hati kita berada di panggung-panggung ego kita masing-masing. Sekarang pertanyaan ketiga, bagaimana memulihkan esensi kesatuan itu? Saudara, pemulihan kesatuan hanya dapat terjadi jika kita bersedia menundukkan ego kita dan mengarahkan pandangan kita kembali kepada Kristus sebagai kepala gereja. Kesatuan sejati bukan diproduksi melalui kompromi politik gerejawi atau sekadar menyamakan seragam, melainkan buah dari kedekatan setiap individu dengan Kristus. Ketika setiap jemaat hidup melekat pada Kristus, maka secara otomatis mereka akan terhubung dengan selaras satu sama yang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di bagian akhir khotbah ini, saya harus mengatakan bahwa dunia sedang memperhatikan kita, gereja. Kesaksian gereja di tengah dunia yang hancur ini tidak ditentukan oleh seberapa fasih kita berteologi, melainkan oleh seberapa tulus kita saling mengasihi dalam kesatuan. Karena itu, sebagai aplikasi praktis bagi kita hari ini, mari kita berkomitmen untuk melakukan 3 hal yang sangat penting. Pertama, hentikan pergunjingan atau gosip. Perpecahan seringkali dimulai dari percikan kata-kata yang tidak bertanggung jawab. Jaga lidah kita agar hanya memperkatakan apa yang membangun. Kedua, saling mengampuni. Tidak ada kesatuan tanpa pengampunan, saudara. Sifat gereja yang berisi orang-orang berdosa yang telah ditebus berarti kita akan selalu memiliki potensi untuk saling melukai. Namun,
Kasih Kristus memampukan kita untuk melampaui luka tersebut. Dan yang ketiga, fokuslah pada misi bersama. Kerahkan energi kita bukan untuk bertengkar tentang hal-hal sekunder, melainkan untuk memberitakan Injil dan menjadi berkat bagi sesama. Seperti gereja mula-mula yang sehati dalam bait Allah dan di rumah-rumah mereka. Ketika gereja hidup dalam kesatuan dan kesehatian, maka manifestasi kuasa Allah akan dinyatakan. Jiwa-jiwa akan diselamatkan. Dan nama Tuhan Yesus Kristus akan dimuliakan di atas bumi ini. Tuhan Yesus memberkati kita dan memampukan kita untuk terus menjaga kesatuan tubuhnya. Amin.